warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 Trauma Ginjal ingin mempresentasikan hasil tugas kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu keperawatan kritis. Di sini kami akan mengangkat judul asuhan keperawatan pada pasien trauma ginjal di ruang ICU. Berikut adalah nama-nama kelompok dari kelompok 3. Kita lanjut. Yang pertama adalah definisi trauma ginjal. Trauma ginjal adalah cedera yang mengenai ginjal yang memberikan manifestasi memar, laserasi, atau kerusakan pada struktur menurut Mutakin dan Sari 2011. Trauma ginjal adalah kecederaan yang paling sering pada sistem urinaria, walaupun ginjal mendapat proteksi dari otot lumbar, toraks, badan, vertebra, dan viscera. Ginjal mempunyai mobility yang besar yang bisa mengakibatkan kerusakan parenkimal dan kecederaan vaskular dengan mudah. Klasifikasi trauma ginjal. Derajat 1, kontusio atau hematoma subkapsular yang tidak meluas dan tidak ada laserasi. Derajat 2, hematoma parirenal, tidak meluas dan laserasi korteks dengan kedalaman kurang dari 1 cm tanpa ekstravasasi urin. Derajat 3, laserasi korteks dengan kedalaman kurang dari 1 cm tanpa ekstravasasi urin. Derajat 4, laserasi parenkim, cedera arteri renalis segmental atau vena dengan hematoma, laserasi pembuluh parsial atau trombosis pembuluh. Derajat 5, laserasi parenkim, pedikal ginjal atau avulsi, naikkan 1 derajat untuk cedera bilateral hingga derajat 3. Ini adalah contoh ginjal yang normal dan yang tidak normal, dari normal grade 1, grade 2 sampai grade 5. Etiologi trauma ginjal. Trauma penetrasi, misalnya luka tembak dan luka tusuk. Intraoperatif, misalnya diagnostik peritoneal laveks. Trauma tumpul, misalnya kecelakaan, kendaraan olahraga ataupun jatuh. Laterogenik, misalnya prosedur endurologi, SOLBI, opsi ginjal, prosedur perkutaneus pada ginjal. Lainnya, misalnya penolakan transplantasi ginjal, melahirkan yang dapat menyebabkan laserasi spontan ginjal. Tanda dan gejala trauma ginjal. Tanda gejala yang menunjukkan trauma ginjal antara lain menurut Nugroho 2021, hematuria yang terlihat atau hematuria yang tidak terlihat, nyeri pinggang, lecet, tulang rusuk patah, distensi abdomen, adanya massa, dan nyeri tekan. Patofisiologi trauma ginjal, adanya traumatik menyebabkan ginjal dapat tertusuk pada iga paling bawah sehingga terjadi kontusi dan ruptur. Ketidakdisiplinan dalam menggunakan sabuk pengaman akan memberikan reaksi goncangan ginjal di dalam rongga retroperitoneum dan menyebabkan regangan pedikal ginjal sehingga menimbulkan robekan tunika intima arteri renalis. Robekan ini akan memacu terbentuknya bekuan darah yang selanjutnya dapat menimbulkan trombosis arteri renalis beserta cabangnya. Lanjutannya, secara fisiologis ginjal menerima setengah aliran darah aorta abdominal. Oleh karena itu, meskipun hanya terdapat laserasi ginjal yang kecil, namun hal ini dapat menyebabkan perdarahan yang banyak. Berikut adalah pathway trauma ginjal. Pemeriksaan penunjang trauma ginjal, IVP atau intravenous pilogram, tes pencitraan menggunakan sinar X dan Z kontras untuk pemeriksaan saluran kemih. Pada trauma ginjal dilakukan jika terdapat luka tusuk atau luka tembak yang mengenai ginjal, cenderung tumpul ginjal yang ditandai dengan hematuria atau mikroskopik maupun kasat mata.
CT scan, MRI, atau arteriografi dilakukan bila dengan IVP belum dapat menjelaskan keadaan ginjal. Hasilnya menunjukkan laserasi, hematoma, dan defek ekstravasasi urin. Penata laksanaan trauma ginjal. 1. Non-operatif. Tata laksana non-operatif saat ini merupakan pilihan terapi utama pada trauma ginjal. Trauma pada trauma ginjal derajat rendah atau derajat 1-3. Tata laksana non-operatif. 1. Pemantauan hemodinamik ketat. 2. Tirak baring. 3. Perawatan di ruang ICU. 4. Transfusi darah. Kriteria trauma ginjal yang dapat dilakukan terapi konservatif. 1. Pasien trauma tumpul ginjal dengan kondisi yang stabil. 2. Trauma tajam ginjal derajat 1-3 dengan kondisi stabil. Angioembolisasi selektif. Angioembolisasi selektif memiliki peran penting dalam manajemen non-operatif trauma ginjal tumpul pada pasien dengan hemodinamik yang stabil yang mengalami pendarahan aktif. Metode ini merupakan alternatif untuk menghentikan pendarahan dengan cara minimally invasif. 3. Operasi atau pembedahan. Tata laksana operatif trauma pada ginjal adalah dilakukan eksplorisasi ginjal. Terdapat indikasi absolut dan relatif untuk tindakan eksplorasi ginjal. Indikasi absolut eksplorasi ginjal meliputi 1. Hemodinamik tidak stabil disertai shock. 2. Hematoma ginjal yang berdenyut atau meluas pada laparotomi atau tanda laserasi arteri renalis. 3. Cedera ginjal derajat 5. Sedangkan indikasi relatif dilakukannya eksplorasi ginjal adalah 1. Ekstravasasi urin. 2. Pendarahan persisten yang membutuhkan transfusi lebih dari 3 unit sel darah merah. 3. Devaskularisasi parenkim ginjal yang signifikan. Selanjutnya, komplikasi trauma ginjal. Menurut Nur Salam dan Francisca 2009, ada beberapa komplikasi yang timbul akibat trauma ginjal, yaitu 1. Shock yang mengakibatkan kolaps kardiovaskuler. 2. Hematoma dan abses. 3. Hipertensi. 4. Pyelonephritis. 5. Nefrolithiasis. Tinjauan kasus. Identitas klien: nama Tuan P, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wira swasta. Tanggal masuk rumah sakit 27 Juni 2019 pukul 16.00 WIB. Diagnosa medis trauma tumpul ginjal. Riwayat penyakit sekarang: Tuan P, usia 41 tahun, masuk ke IGD RSUD Mawardi tanggal 27 Juni 2019 setelah mengalami kecelakaan jatuh dari motor saat berkendara. Pasien merasakan nyeri di pinggang kanan dan terdapat memar. Pada saat miksi, urin berwarna merah kecoklatan. Didapatkan hasil TTP, tekanan darah 100/70, nadi 100 per menit, teraba lemah, suhu 36,5, RR 23 kali per menit, SpO2 95. Pasien tampak tersengal-sengal. Pada pukul 11.15 didapatkan hasil lab Hb 7,5 gram per dl, pH 7,2 dari hasil pemeriksaan USG FAST di IGD, dan didapatkan cairan bebas pada ruang hepatorenal. Dilakukan pemeriksaan lanjutan MSCT abdomen, terdapat laserasi pada korteks, medula dan sistem pelvokalisis, dipol superior ginjal kanan, perdarahan pada pari renal kanan dan infak pada pol superior dan interpolar infarction.
arteri segmental superior dan arteri segmental inferior ginjal kanan. Dari hasil MSCT abdomen disimpulkan dengan trauma ginjal kanan grade 4 berdasarkan AAST. Dari advis dokter, pasien diharuskan dilaksanakan tindakan operasi. Setelah dilakukan observasi di recovery room, pasien tiba-tiba mengalami penurunan kesadaran dan dipindahkan ke ruang ICU untuk mendapatkan perawatan intensif. Riwayat kesehatan dahulu. Keluarga mengatakan pasien sebelumnya tidak pernah mengalami penyakit apapun dan tidak pernah dirawat di ruang ICU. Riwayat kesehatan keluarga. Keluarga mengatakan tidak memiliki penyakit menurun, hipertensi, DM, dan penyakit menular seperti hepatitis atau HIV. Untuk selanjutnya, pemeriksaan fisik. Keadaan umum lemah, kesadaran somnolen, BCS E2, F3, M2. B1 breathing. Untuk pola napasnya irregular, RR 30 kali per menit, sesak napas, bantuan O2, NRM 15 LPM. Pernapasan cuping hidung, penggunaan otot bantu pernapasan, pergerakan dada simetris. Untuk B2-nya blood, nadi irregular, teraba lemah, nadinya 130 kali per menit. Untuk akalnya dingin, cyanosis, konjungtiva, anemis, CRT-nya lebih dari 2 detik, tuberkulitnya elastis, B3-nya brain, gelisah. Untuk B4-nya bladder, terdapat masalah hematuria. Untuk B5-nya bowel, suaranya timpani, terdapat nyeri. Untuk selanjutnya B6-nya tidak ada masalah. Pemeriksaan penunjang radiologi. USG didapatkan cairan bebas pada ruang hepatorenal. MSCT terdapat laserasi pada konteks medula dan sistem pelvocalisus di pole superior ginjal kanan. Pendarahan pada parietal kanan dan infak pada pole superior dan interpolar infarcesium. Selanjutnya adalah penakta laksanaan. Infus RL 30 cc 1 jam, injeksi ceftriaxone 2x1, ranitidin 3x1, antrain 3x1, pantoprazol 1x1, ondansetron 3x1, asam tranexama 3x500, vitamin K 1x1. Berikutnya ada analisa data. Untuk diagnosa yang pertama, gangguan pola nafas tidak efektif. Untuk data subjektifnya tidak ada. Untuk data objektifnya, keadaan umumnya lemah, tekanan darahnya 90/70 mmHg, nadinya 130 kali per menit, teraba lemah, respirasinya 30 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius, SpO2-nya 90%, terpasang O2, NRM 15 LPM, terdapat otot bantu pernafasan. Untuk diagnosa yang kedua, hipovolemi, data subjektifnya tidak ada, data objektifnya nadi 130 kali per menit, nadi teraba lemah, tekanan darah 90/70 mmHg, CRT lebih dari 2 detik. Selanjutnya, intervensi keperawatan. Untuk diagnosa yang pertama, tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x8 jam, diharapkan pola nafas membaik dengan kriteria hasil: 1. Keadaan umum membaik, 2. Frekuensi nafas membaik, 3. TTV membaik, 4. Otot bantu nafas menurun. Untuk intervensinya, observasinya: 1. Monitor pola nafas seperti frekuensi, kedalaman, dan usaha nafas. Untuk terapinya,
berikan terapi O2. 2. Pertahankan kepatanan jalan nafas dan kolaborasinya, berikan terapi sesuai advis dokter. Dan untuk rasionalnya, yang pertama, untuk mengetahui frekuensi kedalaman usaha nafas. Yang kedua, untuk meningkatkan kadar saturasi oksigen dan menstabilkan kondisi pernafasan. Yang ketiga, untuk memaksimalkan ekspansi paru. Dan yang keempat, untuk menunjang pengobatan pasien. Untuk intervensi keperawatan yang dengan diagnosa yang kedua, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 8 jam, diharapkan status cairan membaik dengan kriteria hasil. Yang pertama, frekuensi nadi membaik. 2. Tekanan darah membaik. 3. Tekanan nadi membaik. Dan untuk intervensinya, observasinya 1. Periksa tanda gejala hipovolemi seperti frekuensi nadi meningkat, nadi terasa lemah, tekanan darah menurun. Dan terapinya, berikan asupan cairan oral. Dan untuk kolaborasi sesuai advis dokter. Dan untuk rasional, yang pertama, untuk mengetahui kadar naik turunnya frekuensi tanda dan gejala hipovolemi. 2. Untuk pemenuhan kebutuhan cairan. 3. Untuk menunjang pengobatan pasien. Selanjutnya ada implementasi keperawatan. Diagnosa yang pertama, memonitor pola nafas, frekuensi, kedalaman usaha nafas, dan respon pasien, respirasi 25 kali per menit, SpO2 92%, terpasang O2 NRM 10 liter per menit, menggunakan otot bantu nafas. Dan untuk yang kedua, memberikan terapi O2, responnya terpasang NRM 15 liter per menit, dan SpO2 meningkat menjadi 92%. Dan yang ketiga, mempertahankan kepatanan jalan nafas, responnya respirasi membaik menjadi 25 kali per menit. Dan yang keempat, memberikan kolaborasi sesuai advis dokter, responnya pemberian bronkodilator. Dan untuk implementasi diagnosa yang kedua, yang pertama ada memeriksa tanda dan gejala hipovolemi, responnya nadi 130 kali per menit dan teraba lemah, tekanan darah 90/80 mmHg, CRT lebih dari 2 detik. Dan yang kedua, memberikan asupan cairan, responnya pemberian susu dan air melalui NGT. Dan yang ketiga, memberikan kolaborasi sesuai advis dokter, responnya pemberian cairan melalui IV atau infus. Dan selanjutnya ada catatan perkembangan atau evaluasi. Untuk diagnosa yang pertama, subjeknya tidak ada, objeknya keadaan umum masih lemah, TTV tekanan darah 100/80 mmHg, nadinya 120 kali per menit, respirasinya 24 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius, SpO2-nya 93%, terpasang O2 NRM 12 LPM, dan masih menggunakan otot bantu nafas. Untuk asesmennya, masalah belum teratasi dan planningnya lanjut intervensi. Dan untuk diagnosa yang kedua, subjeknya tidak ada, objeknya nadi 120 kali per menit, nadi masih teraba lemah, tekanan darah 100/80 mmHg, CRT kurang dari 2 detik, dan asesmennya masalah teratasi sebagian. Untuk planningnya lanjut intervensi. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika masih ada kurang-kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hore!